Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita masih bisa bertemu dalam pelajaran sejarah budaya Islam ya. Iya, Pak. Sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Fatan Alim Santoso Hadir. Ida Arya Seta Hadir, Pak. Alhamdulillah semua hadir semua ya. Baiklah, monggo Mas Arya untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita akan membahas dengan tema yaitu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Konon itu Umar bin Abdul Aziz ini diartikan sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz ini sangat terkenal dan identik dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dikenal dengan sifat adil, jujur, bijaksana dan dapat mengayomi rakyatnya. Dalam materi ini kita akan membahas yang pertama itu adalah profilnya Umar bin Abdul Aziz. Karena ini pelajaran SKI, saya meminta kepada Mas Arya untuk membacakan tentang profilnya Umar bin Abdul Aziz. Untuk Mas Arya dipersilakan. Ya. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang pertama kita bahas yaitu profil dari Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkap adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams. Nama ayah dari Umar bin Abdul Aziz yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Ibunya bernama Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Umar adalah murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 61 Hijriah di Madinah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Istrinya bernama Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Istrinya bernama Fatimah bin Abdul Malik, yaitu Abdul Malik bin Marwan, yaitu Khalifah 5 Bani Umayyah. Pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah. Saat diangkat menjadi gubernur, ia berumur 24 tahun ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik untuk diganti dengan bangunan yang baru. Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksana pembangunan. Penampilan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur sangat berbeda dengan gubernur yang lain. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyatnya, serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat, dan pemerintahan. Umar wafat pada tahun 101 Hijriah pada usia 40 tahun. Beliau hanya memerintah selama 2 tahun 5 bulan 4 hari. Sudah, Pak. Baiklah, terima kasih kepada Mas Arya. Untuk profilnya itu kita bisa mengambil dari bacaannya itu mengambil kesimpulan ya. Sebenarnya yang penting itu ayah Umar bin Abdul Aziz itu bernama Abdul Aziz. Untuk
bin itu nama-nama seperti ayahnya Abdul Aziz, kakek, cicit atau yang lainnya itu. Sedangkan ibunya itu bernama Ummu Asim, istri beliau bernama Fatimah. Beliau itu berusia 40 tahun menjabat sebagai khalifah dari Bani Umayyah itu selama 2 tahun 5 bulan. Beliau ini dikenal sebagai seorang yang adil dan bijaksana. Adil bijaksana dan ada yang menjuluki sebagai khalifah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Yang selanjutnya adalah proses pengangkatan. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sebelumnya itu kan Khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik itu memberikan wasiat bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Tetapi Umar bin Abdul Aziz itu menolak usulannya. Ketika namanya Umar bin Abdul Aziz menolak, itu para warga atau masyarakat itu malah membaiat Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu dipilih oleh masyarakat. Kenapa Umar bin Abdul Aziz dipilih sebagai masyarakat? Karena sebelum menjadi khalifah kan Umar bin Abdul Aziz sebagaimana dijelaskan oleh Mas Ayah itu menjabat sebagai gubernur di Hijaz. Makanya masyarakat itu tahu bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu orang yang adil dan bijaksana. Mengenai proses Umar bin Abdul Aziz seperti pertemuan yang kemarin, proses Khulafaur Rasyidin itu yang dipilih oleh masyarakat itu ada yang tahu siapa? Masih mengingat? Khalifah Khulafaur Rasyidin yang dipilih oleh masyarakat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu dipilih oleh masyarakat, sedangkan Umar itu diberi wasiat oleh Abu Bakar. Sedangkan selanjutnya itu Utsman itu dipilih musyawarah dan Ali juga dipilih oleh musyawarah. Untuk profil dan proses ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Baiklah, kita lanjut ke pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dari pola agama. Untuk pola agama dan bidang pengetahuan, monggo sekarang dibaca oleh Mas Fatan. Baik, pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada bidang agama itu satu, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Yang ketiga, menerapkan hukum syariah Islam secara serius. Yang keempat, memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk diseleksi apakah palsu atau tidak. Itu Pak di bidang agamanya. Selanjutnya di bidang pengetahuan. Di bidang pengetahuan, memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandariah atau Mesir ke Antioquia dan Haran atau Turki. Yang kedua, gerakan tarjamah. Khalifah mengarahkan cendekiawan Islam supaya menerjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai bidang ilmu dari bahasa Yunani, Latin, dan Syriani ke dalam bahasa Arab supaya mudah dipelajari oleh umat Islam. Selanjutnya di bidang sosial politik, yang pertama menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Yang kedua, mengirim utusan-utusan ke berbagai negeri untuk melihat langsung cara kerja para gubernur dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyat. Selanjutnya Stop itu Mas, sampai di situ saja. Oh iya. Ya, terima kasih untuk Mas Fatan. Banyak kita bahas dalam bidang agama itu menghidupkan kembali ajaran agama Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu kenapa menghidupkan kembali itu karena khalifah sebelumnya itu ada yang
sebagai khalifah itu hanya untuk bersenang-senang saja. Yang kedua itu mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar, menerapkan hukum syariat Islam secara serius, dan memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk diseleksi apakah palsu atau tidak, karena pada zaman itu banyak hadis-hadis palsu yang bermunculan. Bahkan banyak masyarakat itu yang saling menghina. Pertama ada yang menghina Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk selanjutnya adalah bidang pengetahuan ya. Bidang pengetahuan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu memindahkan sekolah kedokteran dari Mesir ke Antioquia dan Haran yang ada di Turki. Yang kedua adalah gerakan terjemah. Kenapa itu gerakan terjemah itu dilakukan? Untuk memudahkan umat Islam dalam membaca buku-buku kedokteran. Kan buku kedokteran itu banyak yang dari luar. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan bawahan-bawahannya untuk menerjemahkan buku-buku itu dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah bidang sosial politik. Dalam sosial politik itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang bidang ekonomi ya. Ini yang penting ini dalam bidang ekonomi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai orang yang jujur, adil, dan merakyat. Hal yang paling disoroti oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi, sangat memperhatikan artinya, seperti mengurangi beban pajak untuk rakyat itu dikurangi. Yang kedua adalah membuat aturan mengenai timbangan dan takaran. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu mematenkan timbangan yang benar itu dan takarannya, supaya tidak ada seperti mengurangi beban, seperti 1 kilo itu dikurangi menjadi 0,75 kg dan lain-lainnya. Yang selanjutnya memperbaiki tanah pertanian, irigasi, dan pengairan sumur untuk rakyatnya. Yang selanjutnya adalah bidang militer. Dalam bidang militer itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tidak memiliki pengaruhnya, karena beliau itu dalam bidang ekonomi. Beliau itu lebih memfokuskan dalam bidang ekonomi untuk membantu rakyat. Jadi untuk bidang militer itu tidak fokus pada bidang militer, tapi fokus ke bidang ekonomi. Itulah untuk pola kepemimpinan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok. Monggo kelompoknya Bapak akan membagikan kelompok Mas Watan dan Mas Arya. Kalian akan membahas tentang pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu dalam bidang dakwah dan sifat Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang dakwah, dan dari profil, dari proses dan pola kepemimpinan kita tahu. Jelaskan tentang sifat-sifatnya dari Umar bin Abdul Aziz. Baik, Pak. Saya berikan waktu 30 menit yang untuk diskusi. Monggo. Baiklah ya, waktunya sudah cukup. Monggo untuk Mas Arya dan Mas Fatan untuk mempresentasikan diskusinya. Ya, saya dulu Pak. Oke, monggo. Ya, saya mengambil pola kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz tentang dakwah Pak. Dakwah. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu berusaha menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam khutbah setiap sholat Jumat. Kebiasaan yang tidak baik itu diganti dengan pembacaan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan dilarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Cukup itu Pak. Monggo Mas Fatan. Oke, Pak.
Sifat Umar bin Abdul Aziz itu yang pertama adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wara' atau menjauhkan diri dari dosa-dosa. Yang ketiga adalah zuhud, yaitu meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material. Terus selanjutnya adalah tawadu. Ini memiliki rendah watak yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, atau tidak merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Selanjutnya adalah beliau bersifat adil dan sabar. Itu Pak, sudah. Ya, terima kasih ya. Dalam bidang dakwah itu Umar itu menghapus celaan untuk Ali bin Abi Thalib seperti yang dikatakan oleh Mas Arya, menggantinya dengan surah An-Nahl ayat 90 yang maknanya itu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan untuk sifat Umar bin Abdul Aziz itu seperti yang dikatakan Mas Fatan itu rasa takut, wara', zuhud, tawaduk, dan adil dan sabar. Dalam kita sebagai umat Islam itu harus meneladani sifat Umar bin Abdul Aziz, terutama dalam sifat sabar. Sabar itu yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Dan adil. Ada yang tahu adil itu artinya apa? Adil itu tidak membeda-bedakan, Pak. Ya, adil itu tidak membeda-bedakan. Dalam maksudnya itu adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya itu ada orang tua memiliki 3 anak. 3 anak itu ada yang sekolahnya di SD, SMP, dan SMA. Dalam memberikan uang saku itu, bagaimana konsep adil dalam memberikan uang saku? Uang saku, Mas Watan tahu? Dalam memberikan uang saku itu konsep adilnya itu seperti apa? Menyesuaikan dengan kebutuhannya mungkin Pak. Ya, itu benar, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Contohnya untuk anak SD itu cukup diberi uang 2.000, SMP 5.000, dan SMA itu 10.000. Itu namanya konsep adil. Jika memberikan uang SD sama 10.000 itu belum cukup adil dan dapat membuat anak yang tertua SMA itu iri kepada adik-adiknya. Kenapa saya SMA sudah besar dan kebutuhan banyak seperti fotokopi dan print, mendapat uang saku yang sama seperti adik saya yang SD. Itu ya untuk sifat, pola, proses, dan profil. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas itu membuat resume materi tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dan Bapak berpesan jangan melupakan materi ini. Tetap semangat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.